Hari ini saya di SKB Banjarnegara. Mau ada apa saya di sini? Let's check out. Hai, semangat bagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Jabar Gopar di sini. Belajar bareng Paman Gopar. Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi kuning bungkusnya lebar. Ketemu maning dengan Paman Gopar. Ya, hari ini saya berada di laboratorium komputer SKB Banjarnegara. Ada satu request dari pemirsa atau penonton channel Jabar Gopar untuk minta dibuatkan tutorial menggunakan PowerPoint. Lebih tepatnya diajari bagaimana membuat presentasi menggunakan aplikasi PowerPoint. Jadi boleh dibilang judulnya adalah PowerPoint from zero sampai zero, ya, sampai dalam. Ya, kenapa saya berada di SKB Banjarnegara? Saya pengguna Linux, otomatis di komputer saya tidak ada aplikasi Microsoft, tidak ada Microsoft Office, adanya adalah LibreOffice. Oleh karena itu, saya meminjam fasilitas komputer di Laboratorium Komputer SKB Banjarnegara. Untuk itu, terima kasih sebelumnya kepada SKB Banjarnegara yang telah meminjamkan saya fasilitas komputer di labcomnya. Baik, kita mulai saja bagaimana membuat presentasi menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Terlebih dahulu ada satu hal yang perlu saya sampaikan juga, yaitu sebelum kita mulai membuat presentasi, siapkan dahulu bahannya. Oke, saya akan membuat presentasi dengan tema pertempuran 5 hari di Semarang. Anggaplah ini bagian dari pelajaran sejarah atau pelajaran IPS atau apapun yang masih nyambung. Nah, saya sudah mengambil dari beberapa sumber. Saya buka dulu. Ya, ini bahan-bahan yang saya sampaikan. Nah, terkait dengan bahan, satu hal yang perlu saya sampaikan juga bahwa yang namanya presentasi itu adalah memuat pointer-pointer pentingnya saja. Hanya memuat poin-poin penting, jadi tidak memindah satu halaman website penuh ke dalam satu slide atau satu halaman buku atau satu bab buku ke dalam sejumlah slide presentasi. Yang diambil adalah anggaplah daftar isinya, ya, poin-poin pentingnya. Jadi yang tidak kalah penting di sini dalam membuat presentasi adalah kemampuan atau skill keterampilan literasi, ya, bagaimana mengambil kalimat pokok atau tema dalam sebuah artikel gitu, dari sebuah paragraf. Baik, bahan sudah saya siapkan. Selanjutnya kita buka aplikasi PowerPoint. Nah, di desktop di sini menggunakan Windows 10. Teman, mohon maaf, ada yang harus tidak boleh ditiru. Oh, tidak muncul. Intinya gunakan selalu software legal, ya. Di sini di desktop sudah ada ikonnya, tapi saya akan membuka dengan cara yang paling kuno, mulai dari tombol start, kemudian cari aplikasi, biasanya all program, ya, kalau masih pakai Windows 7, all program, kemudian cari menu PowerPoint 2016 atau PowerPoint tahun berapapun yang Anda gunakan. Oke, setelah terbuka, tampilan awalnya seperti ini untuk Office 2016, untuk PowerPoint 2016 seperti ini. Kita akan memulai dengan blank presentation atau presentasi kosong. Ya. Tampilan awalnya adalah seperti ini. Ya. Nah, sebelum kita mulai lagi, ya, sebelum mulai kita menuliskan atau memindahkan bahan yang tadi sudah disiapkan, kita akan mengenali dulu yang namanya layout. Jadi di dalam PowerPoint ini intinya kita membuat sekian banyak slide sesuai kebutuhan, dan masing-masing slide memiliki layout. Kita bisa buka di sini, ada menu, dari menu home
ada dua blok ya, dua blok dari mulai paling kiri, ada clipboard, ada slides. Di blok slide ini ada layout ya. Kita lihat di sini ada 9 layout, ada title slide seperti yang sedang kebuka seperti ini ya, ada juga title and content ya, bentuknya seperti ini untuk judul, ini nanti uraiannya di sini ya. Ada lagi section header ya, section header ini anggaplah seperti ini. Mungkin Anda pernah bikin karya tulis atau skripsi atau karya tulis lainnya. Nah, antara tiap-tiap bab itu ada satu helai kertas warnanya berbeda, di situ tertulis judul ya, bab berapa, kemudian judulnya apa. Nah, section header itu fungsinya kurang lebih sama seperti itu. Jadi kalau sebuah presentasi ada sejumlah tema gitu, nah antar tema boleh dipisahkan menggunakan section header ini. Ada lagi itu konten ya, ini kalau memang kontennya agak banyak, daripada dituliskan mengurai ke bawah nggak cukup, nah bisa dibuat kiri kanan seperti ini. Kemudian ada lagi comparison, ini secara harfiah memang diartikan perbandingan, membandingkan konten yang ada di kiri dan di kanan. Tapi ini bisa juga untuk model konten yang lain ya, nanti akan kita gunakan di sini. Jadi tidak melulu harus saklek kalau comparison itu untuk perbandingan, tidak harus ya. Kemudian ada lagi title only, hanya judul, nanti di sini boleh dimasukkan objek bebas apapun yang dibutuhkan, blank, kosong. Nah, ini kita lebih leluasa gitu ya. Untuk template-nya kita mau seperti apa, ini kita lebih leluasa untuk mengisi. Kemudian ada content with caption. Di sini ada uraian, judul, di sini uraian yang ya taruhlah seperti pengantar gitu, captionnya. Kemudian yang terakhir ada picture with caption. Nah, hampir sama dengan sebelumnya, bedanya ini untuk gambar. Ya. Oke, kita mulai untuk slide pertama itu menggunakan title slide. Ya, di sebelah kanan sudah ada model-model ya, desainnya kayak apa. Oke, kita abaikan dulu saja. Nah, kita abaikan dulu biar kita fokus. Oke. Udah cara rapian, hanya ada satu jendela presentasi. Oke. Kita sudah membuat title judul ya, title slide. Selanjutnya kita pindahkan judul di sini. Nah, di sini ada dua baris. Nah, ini kayaknya kurang gimana gitu ya, kurang estetis. Nah, karena kurang estetis, triknya seperti ini. Jadi tanggal pertempurannya itu boleh kita taruh di, kita letakkan saja di bagian subtitle. Nah, selain tanggal di sini bisa juga seperti dipakai polanya seperti ini. Misalkan ini ada judul, misalkan tata cara membuat masker kain. Nah, kemudian di sini oleh siapa, disampaikan dalam rangka apa, kapan. Itu pattern atau pola seperti itu juga sering kali digunakan. Baik, kita lanjut ke konten berikutnya. Ya, di sini ada penyebab pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, untuk memuat konten ini, saya akan menggunakan layout, title, and content. Sorry, salah. Saya akan menambahkan, saya akan menambahkan slide baru, ya, new slide, kemudian pilih title and content, ya. Oke, masukkan judulnya di sini, penyebab, kemudian, nah isinya sini, ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, tadi saya sudah saya sampaikan bahwa membuat presentasi itu tidak sama dengan memindah satu halaman website atau
satu lembar buku, satu halaman buku ke dalam satu slide, melainkan yang dibuat adalah pointer-pointernya, poin-poin pentingnya. Oke. Nah, berkaitan dengan itu ada baiknya juga yang perlu kita perhatikan adalah banyaknya kata di dalam sebuah slide. Kenapa? Supaya lebih mudah dicerna, lebih mudah diingat oleh si audiens. Dalam hal ini adalah para siswa atau para pelajarnya, gitu ya. Yang pernah saya dapatkan itu dalam satu slide kurang lebihnya ya 25. Nah, mungkin Anda akan lebih baik kalau melakukan riset ya, dalam satu waktu, ya, misal dalam beberapa menit, berapa kata sih yang bisa dihafalkan oleh siswa atau yang bisa dipahami konteksnya oleh siswa. Oke, saya lanjutkan. Slide kedua sudah jadi seperti ini, kita buat sederhana saja. Kita lanjut ke slide ketiga. Slide ketiga untuk apa sih? Untuk kronologi. Nah, ini kelihatannya agak banyak ya. Karena agak banyak, saya akan menggunakan slide yang berbeda atau layout yang berbeda. Oke, tambahkan dulu slide baru. Saya gunakan to content. Satu di sini. Nah, ini karena terlalu banyak sehingga hurufnya kecil. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Ada 9 poin. Oke, yang 4 akan saya taruh di samping. Ya, lumayan. Sudah mendapatkan ukuran yang lebih besar ya, ukuran huruf yang lebih besar. Tentunya ini lebih nyaman dilihat. Ya. Jadi kita dapat pelajaran baru di sini. Ukuran huruf itu bisa jadi sangat memiliki pengaruh ya, terhadap daya tangkap si audiens. Oke, ini sebenarnya udah lebih dari 25 kata ya. Ya, jadi ini barangkali ada contoh yang kurang baik. Jadi silahkan kontennya dibuat dengan kalimat-kalimat yang seefektif mungkin. Oke, slide ketiga sudah. Jadi kita lanjut ke slide keempat. Slide keempat akan memuat tentang Tugu Muda. Ya, pertempuran 5 hari di Semarang itu diabadikan dalam Monumen Tugu Muda. Jadi Monumen Tugu Muda itu dibuat untuk memperingati peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, untuk konten ini saya akan menggunakan to content juga. Bedanya di dalamnya nanti ada gambar dan ada uraian ini. New slide, konten. Nah, di sini saya akan taruh gambarnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini ada ikon untuk menyisipkan tabel, menyisipkan grafik atau chart, menyisipkan insert smart art grafik atau dulu mungkin clip art gitu ya. Ada 3D model, ada pictures, ini nanti kita pakai, ada online picture, ada video, dan ada ikon. Kita menggunakan ini. Nah, harus klik ikon pictures di sini. Ya, kemudian cari di mana tadi nyimpan gambarnya. Saya nyimpan di folder picture. Saya pilih Tugu Muda, insert. Nah, ini boleh diatur nih, mau diperbesar. Nah, kemudian uraiannya saya taruh di sini. Ternyata ini fontnya agak mengecil. Oke, saya coba edit aja kalimat-kalimat yang atau kata-kata yang tidak perlu.
Saya ubah. Ya. Oh, ini saya hapus aja. Ini juga saya hapus. Nah, dengan demikian ini udah lebih efektif ya, dan formatnya pun boleh dibilang hampir seragam ya. Ada memiliki semacam keseragaman, yaitu tanggal atau tahun diikuti dengan tokoh, tempat ataupun peristiwanya. Relatif lebih seragam gitu. Ada perulangan format. Oke, jadi dalam membuat presentasi juga tidak harus saklek. Kalau memang ada kalimat yang tidak perlu, hapus. Yang lebih berperan nanti adalah si presenter. Dia yang harus menguasai materi, yang harus menguasai bahasan, dan harus mampu menguraikan poin-poin yang disampaikan. Itu nilai penting juga ya. Baik, kita lanjutkan. Monumen Tugu Muda sudah, kita sudah menyisipkan gambar dan uraiannya. Kemudian di sini ada tokoh yang terlibat, ada Dr. Karyadi, ada Mr. Wongso Negoro, ada Kasman Singodimejo, dan Earl Mountbatten. Nah, siapa sajakah orang-orang ini? Nah, silakan si presenter lah yang harus menjabarkan, yang harus menjabarkan. Oke. Untuk memuat konten tadi, saya akan menggunakan slide comparison. Ini memang bukan perbandingan. Ya. Bukan perbandingan, tapi kita bisa manfaatkan seperti ini. Jadi title-nya ini untuk memuat namanya. Nah, kemudian kontennya itu untuk memuat gambarnya. Saya akan masukkan gambar Dr. Karyadi. Nah, oke. Dan di sini akan saya muat pakai untuk memuat fotonya Mr. Wongso Negoro. Nah, ini foto bisa kita samakan ukurannya. Ya, ada garis merah ya, yang menunjukkan sisi atas dan bawahnya sudah seragam. Kemudian ini juga bisa kita tengahkan sama kayak di Microsoft Word ya. Nah, oke, lanjut. Masih dengan slide yang sama atau slide layout yang sama, menggunakan comparison. Di sini siapa lagi contohnya? Masukkan gambarnya Kasman Singodimejo. Kita maksimalkan saja gambarnya. Nah, kemudian masukkan gambarnya Mountbatten. Ya. Oke. Nah, jadi sampai di sini kita udah memanfaatkan jumlah layout slide ya, dari title, kemudian title and content, title and content,
to content dan comparison. 1, 2, 3, 4 macam layout. Nah, jadi nggak semua layout harus digunakan, menyesuaikan dengan kebutuhan. Oke, terus ya, sebelum menyetarkan sumber, kita misalkan akan menyisipkan video. Ya, oke, kita kembali menggunakan title on content. Ya. Nah, untuk menyisipkan video, ya ada ikon seperti ini. Ada yang generasi 80-an atau 90-an mungkin masih mengenal istilah kelis, ya, atau klise negatif foto. Ya. Ini gambarnya mirip sekali dengan kelis tadi itu ya. Kita klik ikon insert video, kemudian ya dicari di mana tadi lokasi videonya. Saya menaruhnya di folder download, pilih videonya, insert. Ya, oke, biarkan saja. Terus lanjut ke slide berikutnya. Dan saya pakai blank dulu. Saya lupa intinya mau apa. Saya menyisipkan sumber. Ya. Sorry. Saya akan menyisipkan sumber. Nah, untuk menyisipkan sumber, saya bisa menggunakan layout, title and content. Nah, di sini saya sudah terlanjur menggunakan blank. Untuk mengubah, manfaatkan saja slide, layout, kemudian title and content. Ya, mencantumkan sumber adalah hal yang ada baiknya ya, sekedar curhat saja ya, atau sekedar mengingatkan. Di internet itu banyak konten yang bagus, banyak juga konten sampah ya, konten-konten yang asal dibuat tidak jelas rujukannya. Oke, jadi kalau anak disuruh mencari berselancar lah gitu untuk membuat tugas, maka arahkan benar-benar untuk mencari di sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, maka akan lebih baik sih sebenarnya, ini subjektif ya, subjektif saja, akan lebih baik kalau rujukannya itu berdasar dari e-book ya, atau buku elektronik. Oke, lanjut, kita salin saja di sini sumbernya. Ya, terakhir di sini ada semacam daftar kayak begini ya. Nah, bagaimana kalau daftar pertempuran sengit melawan penjajah ini kita buat dalam bentuk tabel? Ya, di sini ada tanggal, tempatnya di mana, kemudian nama pertempurannya apa. Oke, untuk membuat tabel kita sisipkan dulu slide, pakai dokumen konten aja. Nah, untuk membuat tabel, ikon ini yang dipilih, insert table. Kemudian sesuaikan berapa kolom dan berapa baris yang dibutuhkan. Kita lihat di sini kolomnya tanggal, kota, kemudian nama pertempurannya. Kolomnya 3. Barisnya berapa? Ini saya punya 3, berarti saya perlu memasukkan 4. Sorry. Ini saya kolomnya 3, barisnya 4. Ya, 1. Saya cek lagi. Oh, beda tadi ya. Oke. Ya, oke, kita tulis dulu di sini. Ya. Ya, itu langkah untuk menyisipkan tabel.
Bisa juga tabel ini hasil copas dari Excel atau menyisipkan dari Excel, ya, Microsoft Excel. Oke. Nah, jangan lupa kalau sudah selesai disimpan. Ya, kemudian kalau sudah, kita bisa memulai, ya kita cek, kita mulai presentasinya. Slideshow from beginning, atau bisa juga dengan tombol F5. Oke, klik, ya dia akan pindah terus. Ya, nah demikianlah tadi cara-cara membuat presentasi yang polos, yang paling mudah, yang sederhana. Di edisi mendatang kita akan coba memodifikasi presentasi ini biar lebih cantik. Dia punya tema, kemudian dari perpindahan antara slide, dari satu slide ke slide yang lain nanti ada animasinya, ada transisinya, dan juga masing-masing elemen, masing-masing objek dalam presentasi slide, masing-masing slide ini nanti memiliki animasi. Terima kasih perhatiannya, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.